Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, biar Engkau yang beracara pada kesempatan ini, berbicara kepada kami lewat Roh-Mu yang kudus dan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Kita akan mulai ya. Kita akan menyelesaikan Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, saudaraku, bukti yang tidak dapat disangkal dan tidak mungkin bisa salah tentang kebangkitan Kristus adalah Dia sendiri menampakkan dirinya hidup kepada murid-muridnya. Ya. Ayat-ayat yang hendak kita bahas ini akan menceritakan fakta yang tidak terbantahkan tersebut. Yesus Kristus Tuhan kita telah mengirim utusan-utusan yang dapat dipercayai dan dapat diandalkan, ya, untuk meneguhkan iman mereka, ya. Ia datang sendiri membuktikan bahwa Dia hidup, saudara. Ya. Kebangkitan itu bukan isapan jempol, itu bukan halusinasi orang percaya, tetapi lewat kisah-kisah ini kita diyakinkan memang itu betul terjadi adanya. Ya. Ayat 19 yang tadi kita baca, ya, itu menceritakan kapan dan di mana penampakan itu terjadi. Penampakan itu terjadi di hari yang sama ketika Yesus bangkit, hari Sabat, hari Minggu Sabat pertama, ya. Hari pertama pada minggu itu, hari sesudah Sabat Yahudi, ya. Pada pertemuan pribadi antara murid-murid, ya, 10 dari antara mereka dan beberapa teman mereka yang lain yang ada bersama-sama dengan mereka. Ini merujuk pada Lukas 24 ayat 33. Nanti saudara baca. Jadi di perkumpulan ini rasul hanya ada 10. Kita tahu Thomas tidak ada, dan di luar 10 rasul ada beberapa sahabat-sahabat mereka juga, ya. Kemungkinan juga itu mungkin anggota dari 70 murid, saudara, ya. Seperti kita ketahui ada 12, ada 70 murid. Nah, hari Minggu Sabat pertama di mana Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para murid. Nah, ini juga dijadikan Sabat Kristen, ya. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit, saudara, ya. Sabat Kristen inilah di mana hingga pada hari ini tradisi ini dipertahankan. Orang-orang Kristen berkumpul datang ke gereja setiap hari Minggu. Nah, saudara mungkin pernah bertanya, kenapa orang-orang Kristen ibadah pada hari Minggu? Nah, ini salah satu alasan adanya tradisi seperti ini, ya. Memang murid-murid berkumpul pada Sabat pertama, dan di hari Sabat Kristen pertama itu, ya, tepatnya hari Minggu, pada saat itu juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan itu dipertahankan tradisi itu, ya, mulai dari zaman gereja mula-mula, ya, hingga pada saat ini. Namun saudara, kita tidak kita tidak mengkultuskan, ya, atau kita tidak mengkeramatkan hari Minggu sehingga kalau orang tidak datang ke gereja hari Minggu dengan alasan apapun pokoknya dosa. Enggak, kita enggak agamawi seperti itu. Tetapi kita harus memandang bahwa hari Minggu ini hanya sebagai kesepakatan universal, saudara, ya, di mana nyatanya sekarang orang hari Minggu juga libur, saudara, ya, kebanyakan libur. Nah, di mana ada hari libur itu, orang-orang Kristen berkumpul bersama, beribadah bersama, ya, untuk menyembah Tuhan, untuk datang pada kumpulan jemaat, ya. Ini sebuah kesepakatan universal, ya. Untuk orang-orang Kristen tetap
harus gather together, harus berkumpul bersama. Jadi kalau bukan karena sesuatu hal yang urgent, saudara ya, jangan diganti hari Minggu itu untuk acara, misalnya saudara harusnya ke gereja malah tidur-tiduran ya, ikut acara jalan santai. Jalan santai hari apa aja bisa, saudara ya. Tetapi mari kita hormati. Yang dihormati bukan harinya, tetapi persekutuan orang percayanya yang kita hormati ya. Nah, itu sebabnya Ibrani 10 ayat 25 juga mencatat jemaat mula-mula pun ya, sekalipun dalam tekanan, tetap tidak diperbolehkan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Orang percaya itu domba, saudara, bukan kambing. Kambing hewan soliter, domba itu hewan komunal, hewan berkelompok, hewan yang berkomunitas. Makanya tetap perlu ada satu hari ya, dalam satu minggu itu untuk domba-domba Tuhan berkumpul ya. Itu kita sebut Sabat Kristen hari Minggu, karena memang hari Minggu rata-rata semua libur. Kalau ngumpulnya Rabu kan lebih susah gitu ya, saudara ya. Oke, kita teruskan. Di sini Kristus datang menampakkan dirinya dalam tubuh kebangkitan yang dikenakannya. Pintu yang terkunci ia bisa masuk ya. Walaupun tidak dijelaskan apakah Yesus memang bisa menembus pintu yang sudah terkunci, bisa saja, atau Yesus masuk membuka kunci pintunya tanpa diketahui. Itu pun juga tidak ada masalah, kita tidak perlu mempersoalkan hal tersebut ya. Bahwa yang jelas Yesus mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan ya. Sebab kalau dikatakan Yesus bisa menembus pintu pun nggak aneh, karena memang sebelum disalib pun yang ilahi dari Yesus Kristus tidak bisa kita hilangkan ya. Tetap tidak bisa kita hilangkan ya. Dia 100% manusia tetapi juga ada yang ilahi, makanya dia bisa berjalan di atas air ya. Nah, coba saudara perhatikan ya, ucapan salam pertama kali ya, ucapan salam pertama kali ya dari Yesus kepada murid-muridnya di ayat yang ke-19, damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan basa-basi tetapi sangat penting. Kenapa? Ya, karena ini sesuai yang dia janjikan. Sekalipun ia menghadapi kematian, jalan Via Dolorosa, murid-murid dalam kebimbangan, tetapi damai sejahtera yang ia sudah janjikan dari sebelum ia disalibkan itu tetap ada dan memenuhi orang percaya. Makanya damai sejahtera bagi kamu. Ini nggak basa-basi, saudara. Dan damai sejahtera ini harus tetap ada dalam hidup Bapak Ibu saudara semua. Dalam hidup saya, kita bisa ada dalam tekanan hidup yang begitu hebat, tetapi jangan sampai damai sejahtera Tuhan tidak memerintah atas hidup kita. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Inilah saudara cara Yesus meyakinkan murid-muridnya. Dan sama sekali tidak dapat disangkal. Ya, bekas-bekas luka menunjukkan bahwa memang benar itu Yesus yang disalibkan. Itu Tuhannya yang mereka lihat disalibkan. Ya, ini bukan orang lain yang mirip Yesus. Kan ada yang nyinyir katanya ini orang lain yang mirip Yesus. Enggak, ada bekas lukanya pada tangannya, pada lambungnya. Yes, ini Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang lain. Ya, penampakannya itu meyakinkan bahwa Yesus itu hidup. Sebab dia hidup, maka mereka hidup. Sebab dia hidup, maka kita juga hidup. Makanya dulu ada lagu, sebab dia hidup, ada hari esok. Nah itu ya. Makanya gini saudara ya, orang Kristen gak boleh takut sama yang namanya kematian. Sebab dia hidup saudara. Yesus hidup, maka kita hidup. Yesus hidup, maka murid-murid hidup. Sebab dia hidup, maka sekalipun orang Kristen menghadapi kematian fisik, pasti ada hari esoknya saudara. Jangan takut dengan peti 2x1. Jangan takut dengan apa yang membunuh tubuh. Yesus sebagai pembuka jalan, dia sudah bangkit. Saudara dan saya yang hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya pasti akan dibangkitkan juga. Ya, kita perhatikan di sini reaksi murid-murid apa? Bersukacita. Kenapa mereka bersukacita? Mereka yakin mereka melihat Tuhan dan mereka tahu bahwa penampakan ini bukan sekedar penglihatan atau bukan melihat hantu, tapi mereka melihat Tuhan mereka hidup.
Ya, ada sebuah prinsip di sini, apa yang menguatkan iman akan membangkitkan sukacita. Karena mereka percaya, mereka telah melihat Tuhan, mereka bertemu dengan Yesus, maka imannya pun dibangkitkan. Ya, mereka percaya, imannya dibangkitkan, maka mereka bersukacita. Inilah sukacita yang sejati. Ya, ini beda dengan sukacita saudara menang undian mobil. Ya, ini lebih luar biasa lagi, saudara. Ya. Ini luar biasa, sekalipun mereka dalam tekanan, ya, tetapi mereka bersukacita, ya. Iman mereka membuat mereka bersukacita. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini pendahuluan dari amanat agung Yesus. Amanat agung yang dituliskan di Matius 28 ya, itu diberikan ketika sesaat Yesus mau terangkat ke sorga untuk mereka memberitakan Injil, menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus, saudara ya. Nah, ini pendahuluannya ya. Makanya mereka diberikan lagi damai sejahtera, itu penting ya. Lalu dikatakan mereka diutus Bapa seperti Bapa mengutus Yesus. Kenapa damai sejahtera ditekankan kembali? Ya, karena memang mereka pasti akan mengalami kegoncangan besar dan tantangan besar ketika mereka harus menjalankan tugas amanat agung tersebut. Ya. Amanat agung ini akan menyeret mereka ke dalam banyak masalah. Ya. Bahkan penganiayaan yang akan timbul, yang akan menimpa mereka. Jadi kalau damai sejahtera itu tidak ada, susah untuk mereka menjalankan amanat agung ini. Yesus memberikan estafet pelayanan di bumi kepada mereka. Saudara dan saya, orang percaya, harus menyadari akan hal ini. Seringkali orang percaya cuman bisanya berdoa, suruh Tuhan yang kerjain semua. Padahal tidak, saudara. Estafet ini di tangan kita. Berdoa itu membuat kita memperoleh kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Jadi jangan salah, berdoa itu bukan supaya kita bisa diam, Tuhan yang gerak. Enggak, kita yang bergerak. Dengan doa kita beroleh kekuatan. Ya, kita yang harus meneruskan pelayanan ini. Mereka harus meneruskan pekerjaan yang Yesus lakukan, bukan pekerjaan yang lain, bukan urusan mereka sendiri. Ini urusan kerajaan Allah. Dengan kuasa yang sama seperti Bapa mengutus Yesus, dengan kuasa yang sama juga Yesus mengutus murid-muridnya. Ya. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tanda ini sangat penting bagi para murid yang akan menjalankan amanat agung Kristus. Ketika Yesus menghembusi mereka, ya, hal ini menunjukkan adanya nafas kehidupan ini. Dia benar-benar hidup, dihembuskan dengan nafasnya. Dan sekaligus selain membuktikan dia hidup, ini juga merupakan lambang bahwa mereka harus melayani dengan kuasa ilahi Yesus. Mereka tidak bisa melayani dengan kekuatan mereka sendiri, saudara. Ya. Peristiwa ini juga menandakan bahwa sebagaimana nafas Allah diberikan kepada Adam dan keturunannya, sekarang nafas Juru Selamat yang Maha Kuasa memberi hidup kepada hamba-hambanya, kita semua, dan ya, menandakan dimulainya sebuah zaman baru, yaitu perjanjian yang baru. Perkataan terimalah Roh Kudus, ya saudara jangan bingung, terimalah Roh Kudus, ya kan banyak orang bingung loh. Jadi ini Roh Kudusnya dicurahkan pada saat ini atau Kisah Rasul 1 ayat 8, ya. Nah saudara, ini perkataan terimalah Roh Kudus suatu simbol yang kemudian nanti menunjuk Kisah Rasul 1 ayat 8, pemenuhannya terjadi pada hari Pentakosta. Ya, ini simbol saudara bahwa Roh Kudus yang dijanjikan memang akan datang dan pasti datang. Kita teruskan ayat ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini salah satu ayat yang sulit dipahami, ya. Kenapa? Ini kesannya, orang Kristen bisa menetapkan seseorang dosa diampuni atau enggak, ya. Nah, saudara,
ini harus dimengerti secara umum ya. Harus dimengerti bahwa bukan berarti penilaian atau penghakiman gereja Tuhan tidak bisa meleset. Ayat ini harus dipahami dalam koridor pemberitaan Injil. Barang siapa menolak Injil, dosanya tidak dapat diampuni. Jadi ini jangan dilepaskan konteksnya dari tugas amanat agung yang Tuhan beritakan. Mereka disuruh memberitakan Injil. Kalau yang menerima berita tersebut menolak, dosanya tidak diampuni. Tetapi yang menerima berita Injil kerajaan tersebut, dosanya akan diampuni. Nah, ini yang menarik saudara, ayat 24-25 sekarang. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Maka murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, ya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, Thomas tidak ada pada saat pertemuan para murid di Sabat Kristen yang pertama itu, ya. Tidak dijelaskan ya kenapa Thomas nggak ada, apakah dia sakit atau dia malah sibuk sendiri, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas karena dia tidak ada pada saat Sabat Kristen pertama itu, ia menjadi tegak hati, tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bagaimanapun ini ada kelalaian Thomas. Kenapa dia menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan orang percaya, ya. Itu sebabnya dia kehilangan satu berkat besar yang menyebabkan dirinya tegak hati, tidak percaya Yesus bangkit. Padahal teman-temannya ceritain sama Thomas dengan sukacita dan antusias. Tapi respon Thomas bukan baik, malah dia bilang gak percaya. Dia malah merespon dengan keberatan dengan bukti yang teman-temannya ceritakan. Padahal harusnya Thomas tahu teman-temannya gak mungkin ngibulin dia. Ya. Thomas sendiri tidak mungkin tidak pernah mendengar ucapan Yesus bahwa anak manusia akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kedegilan hatinya membuat ia tidak percaya. Nah, di sini dikatakan ayat 26 dan 27, saudara ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, kata Alkitab. Saudara, Yesus kembali mengunjungi, perhatikan ini, murid-muridnya 8 hari kemudian, ya. 8 hari kemudian. Berarti apa itu, saudara? Hari Minggu lagi jatuhnya. Sabat yang kedua ini, ya. Ini kan 8 hari setelah Yesus bangkit. Berarti ada jeda waktu 7 hari, saudara ya. Hal ini ya bahwa juga ia menunjukkan ya, ketika Yesus kembali mengunjungi murid-muridnya, Yesus sedang mengajarkan bahwa murid-murid tidak bisa lagi bergaul secara fisik setiap hari dengan Yesus. Yesus akan terangkat ke surga, tidak bisa seperti dulu lagi. Ya, sebelum penyaliban yang bergaul setiap hari. Ya. Ada penafsiran juga yang menyatakan bahwa jeda waktu 7 hari ini untuk menegur Thomas, supaya dia tidak lagi mengabaikan pertemuan murid-murid di masa yang akan datang. Ada juga ya penafsiran yang berkata Yesus menguji iman dan kesabaran murid-murid, sekaligus yang tadi saya katakan ya, bahwa mereka tidak boleh lagi bergantung pada kehadiran Yesus secara jasmani. Ada juga penafsiran yang menyatakan Yesus sedang mengajarkan untuk menghormati Sabat Kristen sebagai hari peristirahatan yang kudus dan waktu pertemuan kudus. Ya. Dan sangat mungkin bahwa
Setelah penampakan pertama, Yesus perintahkan murid-murid, ayo kumpul lagi setelah 7 hari kemudian. Lokasi kunjungan Yesus masih sama ya saudara ya, yaitu masih di Yerusalem, tidak jauh-jauh. Kondisinya pun sama, pintunya terkunci saudara ya, pintunya terkunci. Ya, tidak ada yang terlalu istimewa di sana, tetapi kita akan melihat ayat selanjutnya ya. Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya dan ia menegur secara tidak langsung, saudara, dengan menyuruhnya mencucukkan jari ke tangan yang berlobang paku. Lalu Yesus peringatkan Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi. Thomas yang sedang galau, bimbang, dan tidak percaya, tetapi Yesus adalah gembala yang baik. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesus tahu Thomas dalam kegalauan, dalam kebimbangan, mungkin dia sudah berpikir dia mau meninggalkan teman-temannya. Tetapi Yesus gembala yang baik ya. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita tidak mempercayai dia. Nah, ini yang menarik saudara, ayat 28-29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas menjadi percaya dengan apa yang dilihatnya, dan dia memanggil Tuhanku dan Allahku. Nah, saudara coba perhatikan ayat ini baik-baik ya. Banyak orang yang mempercayai atau banyak orang yang beranggapan Thomas betul-betul memasukkan ya. Dia demikianlah memang di gambar-gambar yang kita jumpai. Thomas memasukkan jari telunjuknya ke tangannya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, coba saudara perhatikan ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi kalau saudara sambungin ke ayat sebelumnya, Thomas kan nggak percaya. Lalu Tuhan bilang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan. Nah, kemungkinan besar ya, ini menurut saya dan apa yang tertulis, Thomas nggak berani saudara. Loh, kan memang Alkitab juga tidak tulis Thomas betul-betul memasukkan, tidak loh. Yesus tantangin, Thomas kamu nggak percaya, masukkan. Tapi Alkitab tidak menulis Thomas betul-betul memasukkan. Ya. Tetapi respon Thomas ketika Tuhan tantang, masukkan di tanganku, ulurkan tanganmu ke dalam lambungku. Thomas cuma menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Jadi begitu dia melihat, dia sadar akan kedegilan hatinya dan dia menjadi percaya. Ya. Kelambatan dan ketelatan Thomas menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Dan Tuhan berkata, engkau melihat, engkau percaya. Bukan, lihat ya, Tuhan tidak bilang engkau mencucukkan maka engkau percaya. Enggak, Tuhan bilang engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kedegilan hati Thomas jangan kita ulangi. Kita tidak akan melihat Yesus secara jasmani lagi seperti Thomas melihat. Tapi jangan kita teladani, jangan kita tiru, jangan kita contoh kedegilan hati Thomas. Yang ngotot mau ngelihat dengan mata kepala sendiri. Justru kita tarik pelajaran di sini. Jangan sampai kita seperti Thomas. Tapi justru kisah ini harusnya menguatkan iman kita juga. Kita harus berani mempercayai Tuhan sekalipun kita belum melihat dengan mata jasmani kita. Tapi saya percaya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan mampu melihat dengan mata rohaninya. Mata jasmani kita terbatas. Bisa buta, bisa rabun, bisa katarak dan lain sebagainya. Tapi mata rohani kita bisa tetap terus memandang Tuhan. Terakhir 33:1, masih banyak lagi tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Rasul Yohanes meyakinkan kita bahwa masih banyak hal lain yang terjadi namun tidak dicatat. Ia benar-benar Allah yang bangkit. Kita nggak perlu ragukan. Ya. Tujuan semua ini ditulis adalah supaya kita percaya kepadanya
dan jangan sampai kita tidak percaya. Mari saudara, lewat live study kesempatan ini, kita menjadi orang yang berani mempercayai Tuhan dan mempercayai damai sejahtera-Nya ditinggalkan untuk kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita pun hidup. Jangan takut dengan apa yang dapat membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun roh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran ini, kebenaran firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, anugerahkan kepada kami Tuhan. Anugerah-Mu supaya kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study berikutnya. Dan saya juga berharap kita bisa berjumpa khususnya bagi saudara yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, Jakarta Barat khususnya. Yuk ke Lifehouse Community Wang Plaza lantai 2 jam 10 pagi, ada Sunday School, ada ibadah Youth Catalyst juga ya. Ada ibadah umum jam 10 pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.